Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salamnya semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan rutinitas kita, yang mana pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan sedikit mata pelajaran dari Al-Quran Hadis. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran kita pada semester ini ya, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar yang terdapat pada judul materi kita kali ini, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, yang mana indikator pertamanya yaitu membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan arti mufrodat surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga, menguraikan tafsir surat Al-Baqarah ayat 177 dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan kandungan surat Al-Baqarah ayat 177. Yang kelima, mengidentifikasikan kedudukan, fungsi, dan tujuan takwa. Yang keenam, menjelaskan sifat-sifat muttaqin. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu memahami mufrodat ya. Memahami mufrodat. Laisa, bukanlah, albirro, kebaktian, an, bahwa, tuwallu, kamu menghadapkan, wujuhakum, wajahmu, kibalal, ke arah, masyriki, timur, wal maghribi, dan barat. Walakinna, akan tetapi, albirro, kebaikan, man, orang, amana, akan tetapi, albirro, kebaikan tersebut, billahi, dengan Allah, wal yauma, dan hari
al-akhiri akhir, wal malaikati dan malaikat, wal kitabi dan kitab, wan nabiyyin dan nabi-nabi, wa ata dan memberikan, al mala harta, ala atas, hubbihi dicintainya, zawi kelompok, al kurba kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakina dan orang-orang miskin, wabna dan orang asabili dalam perjalanan, wasailina dan orang yang meminta-minta, wafi dan di dalam, ar-raqib memerdekakan hamba saya, wa aqama dan mendirikan, as-salati salat, wa ata dan menunaikan, az-zakata zakat, wal mufuna dan orang-orang yang menepati, bi'ahdihim pada janji mereka, iza apabila ahadu mereka berjanji, was-sabirina dan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar fi dalam, al-ba'sa'i kesempitan, wad-dharra'i dan kemelaratan, wahina dan ketika, al-ba'sa'i dalam peperangan. Dan selanjutnya yaitu asbabun nuzul ya, kandungan atau sebab turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 177. Menurut riwayat Abdul Razak Al-Ma'mar yang bersumber dari Qotahah, menurut riwayat Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abil Aliyah diterangkan bahwa orang-orang Yahudi menganggap sesuatu yang baik itu adalah sholat menghadapkan ke arah barat. Sedangkan kaum tersebut Nasrani menghadap timur, maka turunlah ayat tersebut, Al-Baqarah ayat 177. Selanjutnya yaitu menurut satu riwayat diterapkan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan adanya perselisihan pendapat antara ahli kitab dengan umat Islam, memerintahkan kaum muslimin untuk merubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah dari Masjidil Haram. Di antara perselisihan itu adalah menurut ahli kitab bahwa sholat yang tidak diarahkan ke Baitul Maqdis maka tidak akan diterima sebab tidak mengikuti saran para nabi dan rasul terdahulu. Sedangkan menurut kaum muslimin bahwa sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dikerjakan dengan menghadap ke Ka'bah dan Masjidil Haram, yaitu kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka turunlah ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 177. Sebagai penjelasan keterangan peristiwa yang menyatakan bahwa menghadap ke arah tertentu bukanlah tujuan pengabdian beribadah dalam agama, sebab perintah menghadap kiblat dalam sholat adalah agar manusia selalu ingat dan khusyuk di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kiblat yang diperintahkan itu hanyalah merupakan lambang persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya ya, kandungan ayat tersebut. Pertama, perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah beriman kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga, perintah beriman kepada hari kiamat. Yang keempat, perintah iman kepada kitab-kitab. Yang kelima, perintah beriman kepada nabi-nabi. Yang keenam, perintah memberikan harta kepada keluarga, anak yatim, musafir yang membutuhkan uang, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan budak. Yang ketujuh, perintah menepati janji. Yang kedelapan, perintah sabar dalam kemadharatan. Yang kesembilan,
apabila menjalankan perintah di atas, maka termasuk orang yang beriman dan bertakwa. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Untuk selanjutnya yaitu ulangan harian ya. Ulangan harian. Ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sambungkan pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.